Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang pilkada di 2 kecamatan di Kabupaten Banggai pada Sabtu pagi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang pilkada di 2 kecamatan di Kabupaten Banggai. Sebanyak 521 personel gabungan dari Polres Banggai dan Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang pilkada di 2 kecamatan Kabupaten Banggai. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho mengatakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Simpang Raya dan Toili berjalan aman dan tertib dengan personel yang telah melakukan pengamanan sejak awal. Ia menyebut pengamanan tidak hanya dilakukan pada hari pelaksanaan, namun juga selama proses pendistribusian logistik ke tempat pemungutan suara, pleno hingga penetapan. Alhamdulillah sampai hari ini laporan secara umum situasi Kamtipmas baik di wilayah Toili maupun di wilayah Simpang Raya dalam rangka ini berlangsung dengan aman, tertib dan kondusif. Kita berharap kita semua bisa menjaga situasi yang sudah baik agar PSI bisa berlangsung baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan untuk kemajuan Kabupaten Banggai. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pemilihan suara ini dengan optimal dan dapat menerima dengan bijak apapun hasilnya. Ya, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Kecamatan Toili yang sedang melaksanakan pemilihan suara ulang, mari kita gunakan hak pilih kita dengan nasihat dan hati nurani kita. Yang kedua, mari kita dewasa dalam berpolitik. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik buat seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai. Ya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho turut mengimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal dan mengamankan pemilihan suara ulang di 2 kecamatan di Kabupaten Banggai, sehingga dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono mengawasi kegiatan masyarakat pasca Lebaran di wilayah Polsek Cemplong untuk memastikan Kamtipmas pada Sabtu lalu. Pasca Lebaran, Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono melaksanakan kegiatan pemantauan di wilayah Polsek Cemplong untuk memastikan keamanan dan mencegah gangguan Kamtipmas. Dengan langkah ini diharapkan dapat tercipta wilayah yang aman, tertib dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Sebelumnya pada operasi Ketupat Semeru 2025, Polres Sampang mensiagakan 195 personel Polri untuk pengamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun operasi Ketupat Semeru akan berakhir, namun Kapolres Sampang masih terus mengawasi wilayahnya. Pemirsa, selama masa Lebaran Idul Fitri, kebun binatang Gembira Loka selalu diminati masyarakat hingga mencapai 11.000 wisatawan. Berikut laporan dari personel Humas Polda DIY Bribtu Sinta untuk Anda.
Selamat siang sedulur Jogja, saya Bribtu Sinta dari Bid Humas Polda DIY. Saat ini saya sedang berada di salah satu objek wisata yang paling banyak diminati di wilayah Yogyakarta, yaitu Kebun Binatang Gembira Loka. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu petugas yang berada di Gembira Loka Zoo. Untuk itu, yuk ikuti saya untuk bertanya-tanya nih bagaimana situasi di Gembira Loka ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh perkenalan dulu Pak? Halo Sobat Jogja ya. Sedulur Jogja. Halo sedulur Jogja dan Sobat Satwa semuanya yang menyaksikan konten ini. Perkenalkan saya Devan dari staf Humas Gembira Loka Zoo. Baik Pak. Kami dari Bid Humas nih mau nanya nih Pak. Selama libur Lebaran ini bagaimana sih situasi di Gembira Loka ini? Untuk situasi di Gembira Loka Zoo saat ini ya kita karena event Lebaran ini salah satu event high season kita. Untuk ke 4 hari ke belakang ini terpantau ramai lancar gitu. Untuk keramaian ini tuh dimulai dari hari apa dan jam berapa saja sih Pak titik keramaiannya? Untuk keramaiannya kita dimulai dari jam pagi ya, dari jam 9 pagi, terus kebanyakan para pengunjung itu datang di jam 10 sampai jam 11 siang gitu. Itu puncak keramaiannya di Gembira Loka Zoo. Untuk selama libur Lebaran ini, adakah perkiraan puncak pengunjungnya itu pada hari apa Pak? Kalau perkiraan puncak pengunjung di Gembira Loka Zoo telah terjadi kemarin di hari Kamis, kita ada kunjungan dari Sobat Satwa semuanya mencapai 11.000 pengunjung. Dan itu masih kita perkirakan masih berlanjut sampai hari Minggu besok. Berarti masih ada kemungkinan untuk naik juga ya Pak Betul. untuk pengunjung ya. Dari banyaknya pengunjung yang sudah datang itu mayoritas dari warga lokal atau luar daerah nih Pak? Untuk mayoritas pengunjung di Gembira Loka Zoo beragam ya Mbak. Kebanyakan ada yang dari Jogja ataupun dari area Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Untuk karena ini kan sudah banyak nih pengunjungnya Pak, pasti sudah memperkirakan banyaknya pengunjungnya yang akan datang. Untuk itu adakah antisipasi atau persiapan yang disiapkan dari Gembira Loka sendiri? Untuk persiapan hiburan untuk para pengunjung kita menyiapkan beberapa kesenian tradisional yang kita berkolaborasi dengan beberapa kampung wisata sekitar di Gembira Loka Zoo. Terus kita ada zona cakar baru, itu satu-satunya di kebun binatang di Indonesia yang ada terowongan kaca yang memasuki kandang satwa buas. Terus kita juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk pengamanan sekitar Gembira Loka Zoo, dan kita juga bekerja sama dengan PMI Kota Yogyakarta juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Yang terakhir nih Pak, satu lagi nih, ada nggak sih pesan atau tips keamanan nih buat sedulur Jogja semua yang akan berlibur nih di Gembira Loka? Untuk sedulur Jogja semuanya agar berwisata di Gembira Loka Zoo dengan nyaman, kami harapkan tetap memarkir kendaraannya di tempat kantong-kantong resmi dari Gembira Loka Zoo. Terus karena situasi Jogja sekarang ini juga masih kadang panas, kadang hujan, kami harapkan juga membawa payung ataupun jas hujan. Kalaupun tidak membawa, kami juga menyewakan beberapa payung gitu. Berarti untuk semua fasilitas juga untuk kenyamanan para pengunjung juga sudah disiapkan secara lengkap ya Pak ya. Ya. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gembira Loka dan selamat berlibur. Pemirsa, masih dalam suasana penuh berkah Idul Fitri 1446 Hijriah, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Tuedi Aditya Beniyahdi, terus menjalin kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan safari religi. Pada Jumat lalu, Kapolres menyempatkan diri untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama warga di Masjid Al-Balak, Jalan Raya Pos Pengumben, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang ibadah, tetapi juga wujud nyata silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Kombes Pol Tuedi Aditya Beniyahdi juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada pengurus masjid sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada lingkungan sekitar.
Pemirsa, Kapolres Lamongan AKBP Bobi Condro Putro bersama jajaran pejabat utama melaksanakan pemantauan ke beberapa titik lokasi wisata, yakni wisata Bahari Lamongan. Berikut laporan dari Humas Polres Lamongan untuk Anda. Saya dari Polres Lamongan beserta pejabat utama melaksanakan pemantauan dan pengecekan di lokasi-lokasi wisata yang ada di Kabupaten Lamongan. Salah satunya yang saat ini kami cek adalah wisata Bahari Lamongan. Kami bertujuan untuk memastikan bahwa wisatawan baik lokal maupun yang dari luar Provinsi Jawa Timur dapat melaksanakan wisata di Kabupaten Lamongan ini dengan aman dan nyaman, sehingga kami laksanakan pengamanan oleh petugas yang sudah kami tempatkan di pos pengamanan Paciran ini. Tadi kami sempat interaksi dengan beberapa pengunjung. Kami sampaikan bahwa yang utama adalah pada saat masyarakat wisatawan ini baik datang dan nanti kembali tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan tetap berhati-hati. Dan silahkan bagi masyarakat yang ingin beristirahat dapat memanfaatkan pos pengamanan yang ada di jalur-jalur utama, baik di Kabupaten Lamongan maupun di kota kabupaten lainnya. Juga di tempat-tempat wisata kami menghimbau agar masyarakat tetap mengawasi anak-anaknya sehingga terhindar dari musibah seperti anak hilang atau tenggelam di tempat kolam renang. Demikian. Pemirsa, memasuki puncak arus balik pasca libur panjang Lebaran 2025, pergerakan masyarakat kembali ke arah kota-kota besar terus dipantau secara intensif. Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian adalah Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang menjadi gerbang utama penyeberangan antara Pulau Jawa dan Bali. Untuk mendapatkan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di sekitar pelabuhan yang vital ini, kita akan terhubung dengan Bribda Natasha, personel Satlantas Polresta Banyuwangi yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi, salam presisi. Bersama dengan saya Bribda Natasha, anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi akan melaporkan situasi langsung dari Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Dapat kita lihat bersama melalui pantauan udara, situasi pada Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi terpantau normal dan lancar, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Terdapat beberapa kendaraan yang akan memasuki area kantor parkir Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Selanjutnya dapat kami laporkan situasi pada kantor parkir Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi terpantau lengang dan lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pribadi, kendaraan bermuatan logistik ataupun kendaraan bermuatan penumpang. Selanjutnya dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas di depan Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi terpantau ramai dan lancar dari arah Banyuwangi Kota menuju Surabaya, begitupun sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan bepergian dan melintasi area sekitar Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi untuk tetap berhati-hati, kurangi laju kendaraan, dan patuhi aturan lalu lintas, marka jalan, dan arahan petugas kepolisian setempat. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Mudik aman, keluarga nyaman. Terima kasih, salam presisi. Pemirsa, jangan kemana-mana, Presisi Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.